Bapa yang di surga, Engkau inginkan kesetiaan. Itulah pilihan kami untuk setia kepadamu ya Bapa. Pada malam ini kami ingin ambil peluang yang ada, bersatu dengan Engkau, menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk menjadi milik. Hidup kami bukan milik kami, tapi milik-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau senantiasa membawa kami untuk memiliki kehidupan yang terbaik. Tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami alami. Bapa, ketika kami berdoa, Kau berkata, lepaskan semua dari hatimu, lepaskan rancangan-rancanganmu dulu, buka hatimu untuk dengar suaranya, buka hatimu untuk dengar firman yang akan disampaikan. Segala rancanganmu tidak akan berhasil sekiranya Tuhan tidak menyertai. Apa yang berkenan di mata Tuhan pasti akan dilipat ganda hasilnya. Apa yang tidak berkenan di mata Tuhan akan mendatangkan kecelakaan bagi orang yang memilih menjauhi Tuhan. Ajar kami untuk buat keputusan itu, agar keputusan yang kami ambil memihak kepadamu dan berkenan kepadamu. Kau lindungilah kami, setiap anak-anakmu di tempat ini, baik di gereja, baik secara online, agar harapan-Mu yang mengurapi kami, memberikan kami perlindungan, memberikan kami kuasa dalam pimpinan Roh Kudus untuk terus hidup membawa terang-Mu kemanapun kami berada. Bapa, malam ini juga kami mengaku bahwa dalam minggu-minggu ini ramai di antara kami mengalami kelalaian itu. Sebagai pastor di tempat ini, Kau telah berfirman, remind banyak kali dalam doa saya, to remind semua kami di sini untuk bangkit kembali mencari wajah-Mu. Kami klaim mulai hari ini kami akan terus melatih roh kami untuk tidak lemah, tetapi untuk terus mendapat kekuatan demi kekuatan, dan terus kuat, agar apapun yang kami perlu lalui selepas ini, kami lalui dengan tenang. Bapa, ada jemaat di sini yang berdoa karena bimbang akan masa depannya. Seringkali setiap kali berdoa, dia akan bertanya, apa akan jadi di masa depan itu? Apakah Engkau menjawab doaku? Apakah Engkau akan memberi apa yang aku minta? Tuhan juga berfirman, sewaktu saya berdoa, Tuhan beritahu, remind everyone, Tuhan tidak pernah mungkiri janji, melainkan kita yang menjauhi Dia. Terus percaya, walau apapun yang terjadi, itu tetap yang terbaik bagi Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sebenarnya. Tuhan tidak akan memberi apa yang melebihi iman. Tuhan tidak akan memberi sesuai, tidak, kalau Ia merasakan tidak sesuai dengan pertumbuhan roh. Maka di gereja ini kita dilatih untuk terus bertumbuh agar kita dibentuk menjadi acuannya sesuai dengan rancangan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan setiap kami di sini. Haleluya ya Bapa. Dan saat ini Tuhan juga berbicara. Dia menyelidiki setiap keinginan kita, setiap perancangan kita. Biarlah kita bawa Dia untuk berdiam di hati kita dan membuat segala perancangan sesuai dengan kehendak-Nya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi ya, Tuhan sampaikan banyak message-nya di saat kita berdoa. Ya, Tuhan tahu segala isi zero. Dan dia kata begini, neraca itu tidak akan jadi neraca yang baik kalau tidak ada dia. So poinnya di sini, kalau kita lihat neraca itu ada palang begini kan, ada tempat letak barang di sana, oke, dan ada benda di tengah-tengahnya, betul tidak? Oke, ada tiang di tengah-tengah, alright, tiang di tengah-tengah itu. So Tuhan katakanlah tiang palang itu adalah kehidupan kita, oke, kiri kanan adalah pahit manis kehidupan, rancangan-rancangan kita apa saja, dan dia kata yang di tengah, tiang yang di tengah itu adalah dia. Dan seorang yang pertama datang kepada saya adalah, katanya begini, kalau tidak ada tiang tengah itu, maksudnya tidak ada dia, bolehkah barang itu dianggap neraca? Tidak. So dalam kehidupan sehari, kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupannya, bolehkah kita buat timbangan yang tepat? Tidak. So kita akan buat timbangan yang zero dan akan mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Jadi oleh itu Tuhan selalu mau berada in the center of our life. Oke, dia adalah pusatnya. Dia adalah pusat kehidupan kita. Oke, seperti setiap kota, setiap negara ada ibu kotanya, ada pusatnya, di mana pusat pentadbiran. Betul? Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, pusat pentadbiran kita itu adalah dalam roh, adalah Tuhan sendiri. Karena tanpa dia kita tidak akan dapat buat pertimbangan yang tepat. Kita tidak akan jadi neraca. Dan kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kayu di tengah, dan cuma pala dan tempat letak barang, dan ianya bukan neraca. So kita tidak akan jadi hamba Tuhan atau anak Tuhan kalau tidak ada Tuhan. So most Christian kata mereka percaya dia anak Tuhan, tapi tidak hidup dalam pembinaan Roh Kudus, tidak membuat keputusan yang berlandaskan Tuhan di pusat. God is the center of my life. Oke, jadi pertimbanganmu itu tidak akan menjadi tepat. Paham kata amin? Alright. So every day in this life, Roh Kudus pesan kepada setiap jemaat di sini, kamu kena bekerja, kamu kena ada keluarga, kamu kena berkawan, kamu kena ada bergaul dengan adik-beradik, anak buah, macam-macam. Every day, seperti pesan Roh Kudus. Sewaktu saya berdoa, dia kata, jemaatmu banyak memikirkan dan bimbang akan masa depan. So, you see, untuk kita pikir tentang masa depan kita, your future bermula dari dasar yang harus kukuh. Paham dasar yang harus kukuh? Every system in this life, untuk memiliki kehidupan dan masa depan yang baik, harus memiliki pusat atau dasar yang kukuh. Kamu kata amin? Alright. Jadi
Contoh, suatu ketika anak saya yang bungsu itu dia asik-asik begitu emak dia kata boring lah rumah kita ini, sebab dia ada satu keinginan, dia mau saya panggang ikan di luar. Dia tak pernah tengok saya panggang. Saya kata oke, kita akan panggang. Nah, sampai harinya kita beli satu panggang, alat panggang itu, beli ikannya, ayamnya, dan kita buat api. Sewaktu buat api, kita kena buat api untuk bakar arang dulu, betul ya. Sebila arang itu sudah merah, kita tak perlu buat api lagi. Tapi waktu kita nyalakan api itu mau makan arang itu, dan kita kena bakar arang itu dulu. Jadi anak saya bertanya-tanya, kenapa kita belum panggang lagi? Panggang lah, api sudah ada. Kenapa belum panggang lah, api sudah ada. Actually, saya begitu dia, kita kena ada dasar yang bagus. Dasarnya adalah kalau mau panggang yang bagus, arangnya merah dulu. Ya bakar dulu sampai dasarnya bagus. Bila arang sudah merah, kita tak perlu api lagi. Tabur saja arangnya, panasnya sudah ada, dan ikan boleh masak, ayam boleh masak, tidak juga hangus. Jadi bila kita sudah panggang itu baru dia tahu, oh tak perlu lagi buat api kan. Api memang sudah ada dekat barang ini kan. Ya. Oke, sampai habis semua panggang, api itu barang itu masih panas. So, poin saya kata di sini adalah everything sistem di dunia ini adalah sebelum kita buat sesuatu, dasarnya perlu dipekukuhkan. Sebelum kita menjadi seorang yang dipakai Tuhan, atau seorang yang diberkati dengan kekayaan, kita harus prepare diri kita untuk kaya dalam segala hal. Sebelum kita menerima pencurahan berkat, kita harus prepare diri kita untuk menerima, karena kita perlu ada dasar yang kukuh. Amin. Setiap orang yang meletakkan dasar yang kukuh di dalam Tuhan, dia boleh berjaya baik dalam apa bidang sekalipun, karena Tuhan beserta dia. Yang penting bila dia beserta Tuhan, walaupun dia tidak ada career yang tetap. Kita lihat Abraham tidak ada career yang tetap. Dia bukan accountant, engineer, lawyer, bukan. Tapi dia diberkati. Kita lihat Jacob ditipu, tapi tetap kaya. Laban tipu dia tetap kaya. Orang tipu dia, Tuhan datangkan berkat. Ya, kita lihat Joseph dijual jadi hamba, dibuang, selepas itu dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tapi bila dia keluar dari penjara, dasarnya sudah kukuh. Sebab di penjara dia tetap percaya Tuhan, dan waktu dia dalam penjara, dia bentuk diri dia untuk memiliki karakter dan tanam dasar Tuhan itu, karena Tuhan mau dasar yang bagus memimpin Mesir, dasar seorang gubernur. Paham tak? So meaning that walaupun Joseph di dalam penjara, tapi dia punya thinking seperti seorang gubernur. Dia boleh memimpin sebuah negara. Jadi oleh itu, in this life, pertama sekali kita mau tahu hidup yang baik, kita harus tahu apa itu kehidupan. Nah, kehidupan itu adalah Yesus sendiri beritahu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi di dalam Dia adalah kehidupan, tanpa Dia tidak ada hidup. Kau mau berkat dalam segala hal ada dalam keluarga. Kau mau kesembuhan. Kalau kau mau, kau mesti mau orang lain dapat apa yang kau mau itu juga. Kau berdoa untuk kesembuhan orang lain, kau disembuhkan. Kau berdoa untuk pemulihan orang lain, kau dipulihkan. Ya, sebab you do to others what you want God to do to you. Praise the Lord. Let's say if I pray, I cry
untuk jemaat band Glory. Kalau nama yang ada linknya Cry for You, so that you will be blessed. So dalam masa yang sama, God bless you. You receive blessing. Nah, you see, umat Israel mau Musa pimpin mereka ikut kata Tuhan. Musa berdoa bagi umat Israel, betul tidak? Dan Tuhan kata apa? Musa adalah manusia yang sangat rendah hatinya. Why? Because Moses pray untuk jemaat, untuk umat Israel. So, one way for you to show kerendahan hati, pray for others. Jangan hanya dirimu saja. You pray for others, you pray for our church, pray for our ministry. Okay? Berdoa juga untuk orang-orang Kristen di negara ini, di negara-negara yang lain. Okay? Supaya mereka diberkati. Amin. The same thing. Even waktu mula pelayanan dahulu, ya, Tuhan kata, if you want I bless you financially, you have to give, supaya you receive. Ya. So, waktu ministry mula dulu, kita tidak ada keuangan, zero. Dan itu first time kita buat service, kita dapat collection. Pada waktu itu kita lihat amat besar, 200. We not even touch the money, we give terus to help other ministry. Okay? And then the next kita beri 10%, sometimes 20%, sometimes more than that. Sometimes kita bagi 2 atau 3 ministry yang kita mau bantu, ya. Jadi the more we set apart, God will always provide the rest. Okay? Sebab kita mau Tuhan memberi, we give to others. Okay? Tapi bukan maksudnya kamu bagi duit kamu suka-suka dengan adik-beradik dan sebagainya. Nanti dia pakai beli rokok, pakai beli jalan-jalan, pakai beli nomor eko. Kamu kan tahu adik-beradik ini jadi tidak ada tapis-tapis. Kalau mau pinjam duit, ada duit kan? Mau beli rokok, cakap saja. Ada duit kan? Pakai saya nanti pergi ke 10 beli nomor. So this kind of money you give, you turn down because you support pekerjaan seperti itu. Okay? Jadi when you give dalam ministry, when you give, kamu rasa itu adalah hamba yang dipakai Tuhan. When you give, your money adalah akan be returned more to you. Paham tidak? So this is the financial investment, spiritual. You know, most of us, bila saya belajar tentang keuangan, handle money, everything, saya lihat waktu itu saya belajar tentang financial. Saya lihat, especially kita ini orang Bumi Putra, we are very little knowledge about finance. Yang kita tahu adalah pergi sekolah, belajar tinggi-tinggi, kerja bagus, dapat gaji bagus. Once sudah dapat gaji, what you do with your money supaya your money will grow bigger. Itu kita dapat. Kita jarang tahu pasal itu, ya.
Kadang-kadang we also don't know kalau kita saving, where to put our saving supaya they grow. This all is about financial. Okay? Right? Tapi government kita juga pandai. Dia bagi sistem ada EPF, dia bagi ASB sebagai supaya kita ada platform untuk invest our money. Okay? Karena kalau kita letak di bank biasa, dia simpanan saja. Letak di ASB, ya mungkin ada berapa persen bunganya. So the same thing if you give your money to help others. But if you put your money in ministry, if you put your money dalam pelayanan hamba Tuhan, the money different, dia punya dividend in spirit. Paham tidak? Okay? Sebab apa? Sebab kalau kamu lihat, only those who really grow in church will give to the church. Ya seperti itu. Okay? So they generously, dia rasa dia mau beri, dan dia tidak berkira. This kind of attitude will bring bonus to you in spirit. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. So that is how our ministry grow. Sebab apa? Sebab in financial we are giving. So those who giving, you should not worry about your future financial. Okay? Dan you have the best pension yang terbaik. Sebab kita punya pension bukan di dunia, kita pension di sana. Di sana kita punya pension steady, rumahnya steady, semua yang kita mau ada. So the best one, alright? Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, jangan sesekali masuk kepada bahagian keangkuhan, sebab cemooh akan datang. Kalau tidak, keangkuhan, cemooh akan datang. Alright? Jangan coba untuk merasa dirimu sangat hebat berbanding orang lain, untuk lebih hebat dari orang lain, sehingga you think you can put down others. There is no such thing. Tapi bring God to kehidupan orang lain, bawa Tuhan dalam kehidupan orang lain, kau akan diberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Oke? Apa sifat orang jujur? Sudah tentu dipimpin oleh ketulusannya. Betul tidak? Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusan ini ada kaitan dengan neraca, di mana kau harus tahu tiada siapa yang benar, hanya Tuhan yang benar. Amen. Jadi bila kita buat keputusan mesti membabitkan Tuhan, maka kita lihat contoh, kalau kita mendengar suara, kita mau tahu itu suara Tuhan kan, suara datang dari diri kita kan, ataupun suara dari roh-roh di sekitar kita. Oke? Jadi bila kita ingat bahwa kita seperti neraca, first kali kita akan bertobat, dan dalam kekudusan kita akan menilai suara itu datang kepadamu kudus ke tidak. Kalau kudus, Tuhan. Kalau tak kudus, bukan Tuhan. Simple. Oke? Kalau mau mendalami lebih dan mendengar lebih suaranya, kita bertumbuh lebih dalam firman-Nya. Sebab lebih familiar kita dengan firman ini, lebih mudah untuk kita mendengar suaranya. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. So, in this process, in this life, di dalam kehidupan ini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi kita dapat tahu apakah
tindakan yang kita ambil itu tulus atau tidak. Alright? Nah, dan di dalam hidup ini, bila Anda tulus, Anda dapat kehidupan yang stabil. Orang yang stabil adalah orang yang dapat fokus. Sebut, orang yang stabil adalah orang yang dapat fokus. Ada satu case contoh seperti ini. Kisah adik-beradik. Let's say si A, si B, si C. Jadi si A mau pinjam duit si B kata dia tidak ada duit. Pas itu si A beritahu si C bahwa si B tidak mau tolong dia. Lalu si A dengan si C membenci si B. Oke, benci si B. So, bila didapati bahwa si A dengan si C membenci si B, adik-beradik sendiri, apa perasaanmu kalau ada B? Boleh tidur tidak? Boleh. Si A dengan si C sudah komplot benci kamu. Yang main-main dalam keluarga ada seperti itu, ya. Oke, jadi Anda bila ada di B itu apakah perasaan dapat tenang, dapat selesai? Oke. Jadi jawabannya adalah kau tak akan stabil dan kau tak akan dapat fokus. Sebab fokusmu sudah lain. Kau tak akan dapat tidur karena fokusmu sudah beralih kepadamu, maksudnya emosimu. Kau sudah mulai pikir, oh si A benci saya, oh si C benci saya. Kenapa mereka buat begini dengan saya? Kenapa mereka begini dengan saya? Kenapa malam ini mau tidur, tanya kenapa supaya besok pagi kenapa, tak seperti itu. Asik kenapa? Turun kerja mengantuk, bos tanya kenapa juga. Mau makan, muta ada, kawanku tanya kenapa atau mau makan. Jadi kenapa sudah melekat? Sebab apa? Sebab fokusmu sudah kepadamu. Oke? Tapi cara Tuhan adalah begini. B harus tahu apa yang dia buat. Dia tidak dapat tolong si A. Jadi dia jujur kata dia tidak dapat tolong. Dia dapat salah. Kenapa dia tidak dapat itu? If you fokus kepada perkara asasnya, kata salahku. Dan kau jangan banyak berpikir pasal orang lain. Sebab banyak kau pikir kenapa, bolehkah A dengan C berubah? Tidak juga. So, your point adalah get back to God. Kalau kau tahu kata buat dosa, kata tipu pun, kata mengkhianati, just pray. God will bless you. Amen. And one day the two of them, A dengan C akan datang. Oh, hidup kamu diberkati. Boleh tolong kami? Sebab minta doa, minta bantuan keuangan, minta bantuan ini akan datang. Mereka datang kepadamu. Sebab apa? Karena engkau sudah jadi Joseph ke atas adik-beradiknya. Paham tidak? This is the promise of God. The promise of God adalah kalau kau jujur dan tulus dan kau dapat stabil, pikir apa yang kau buat itu tidak salah.
Joseph tak pernah salah, betul tidak? Ada berarti dijual dia, ada kena salah? Bukan salah dia. Dia tinggal di rumah Potifar, ada kena salah? Jadi hamba? Tidak. Dia dituduh merokok, ada dia merokok? Tidak. Dia masuk ke dalam penjara, ada dia bersalah? Tidak. Tapi Tuhan Maha Adil. So apa yang Joseph fokus? Joseph fokus ada berarti yang akan datang kepada dia. Sebab itulah dari kecil dia lihat itu dan dia begitu ada berarti kita suka lalu jual dia. Dan apa yang jadi bila dia jadi gubernur di Mesir, seluruh rakyat Mesir hormat dia dan kemarau terjadi, ada berarti datang berlutut dan bersujud di hadapan dia. See? Okay? So Tuhan give the anointing of Joseph kepada siapa saja yang dianiaya. Kalau orang kutuk kamu, kalau orang benci kamu, kalau orang cerita jahat di belakang kamu, it's a good sign that the anointing of Joseph come to you. Amen? Yeah. You are blessed son of God and daughter of God. You are blessed. Amen? Puji Tuhan. Praise the Lord. Sebab Yesus kata orang di dunia akan tidak suka engkau, tetapi bertahanlah karena aku, dikata akulah yang terlebih dahulu dibenci sebelum kamu. Oke? Dia juga kata karena aku telah mengalahkan dunia. Amin. Praise the Lord. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi ini janji Tuhan. Siapa yang mengkhianati akan dapat hukuman. Oke? So, dalam kita mengikut Tuhan, kita setia atau mengkhianati Dia adalah jawaban kepada berkat ataupun murka Tuhan. Oke? Amin. So, praise the Lord. Jadi Tuhan beserta kita semua. Dan saya baca yang keempat itu, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Ya. So sekarang ini ada orang pikir harta, tapi ada juga kita yang percaya pikir kebenaran, righteousness, kebenaran. Amin. Ya. Jadi praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini, saat kami berdoa ini, roh kami telah dikuatkan oleh Roh-Mu, roh kami bersatu dengan-Mu. Engkau telah berkuasa atas kami. Engkau akan pimpin kami, Engkau akan pelihara kami, Engkau akan tutupkan kami di sebelah-Mu ya Tuhan. Engkau akan membawa kami melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami tahu kami tidak akan diangkat sekiranya kami tidak menerima Engkau sebagai Juru Selamat, tidak memusatkan hidup kami kepada-Mu, seperti mana palang yang tidak ada kayu di tengahnya tidak akan menjadi neraca, tetapi kami menjadi neraca atau menjadi anak-Mu karena Engkau berpusat di hati kami. Kami tahu ada banyak rencana yang Engkau ingin lakukan di kota ini dalam kehidupan kami. Pelayanan itu bermula dengan memusatkan Engkau di dalam hidup kami, supaya Engkau yang akan mengerjakan segala sesuatu agar rencana itu terjadi dari kehidupan kami ini. Hidup kami bukan milik kami lagi, adalah milik-Mu ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Ternyata pada hari ini kehendak-Mu lebih penting dari kehendak kami. Bila kami mengutamakan kehendak-Mu, segala kehendak kami akan dipenuhi. Itulah janji-Mu itu. Karena di dalam Engkau lah segala kepenuhan. Selagi kami tidak di dalam Engkau,
kami tidak akan dipenuhi. Haleluya ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.